Coba bayangkan, Anda sedang berdiri di tempat yang sangat gelap, jauh dari lampu kota, lalu Anda seketika menatap langit malam dan melihat ribuan bintang bertebaran. Cahaya kecil itu sebenarnya adalah cahaya dari masa lalu yang sangat jauh. Saat melihat ke atas, apa yang Anda rasakan? Apakah Anda merasa kesepian atau malah merasa seperti ada yang memperhatikan Anda? Secara statistik, perasaan kesepian itu tidak masuk akal. Galaksi kita, Bima Sakti, memiliki sekitar 100 hingga 400 miliar bintang. Dan di alam semesta yang teramati ini, ada miliaran galaksi lainnya. Bahkan jika hanya 1% dari bintang-bintang itu memiliki planet seperti bumi, hanya 1% dari planet-planet itu yang memiliki kehidupan. Secara logika, angkasa di atas kita seharusnya tidaklah sehening ini. Seharusnya radio kita penuh dengan sinyal dari banyak peradaban lain di luar sana. Seharusnya kita sudah pernah bertemu dengan mereka, tetapi kenyataannya tidak ada kejelasan sama sekali. Kita mengarahkan teleskop tercanggih ke segala penjuru, dan yang kita dapatkan hanyalah keheningan. Tidak ada sinyal, tidak ada pesawat, tidak ada sapaan, hanya suara statis kosmik yang dingin. Disinilah muncul sebuah pertanyaan yang menghantui para ilmuwan selama puluhan tahun. Pertanyaan yang diajukan oleh fisikawan Enrico Fermi, di manakah semua orang? Jawaban dari pertanyaan ini mungkin adalah hal yang paling mengerikan yang pernah Anda dengar. Ada sebuah teori yang menjelaskan keheningan ini. Teori ini disebut The Great Filter atau sebuah saringan besar. Dan jika teori ini benar, kemungkinannya hanya dua. Kita adalah spesies paling spesial di alam semesta, atau kita adalah spesies yang sudah divonis mati. Bagian pertama, matematika melawan realita. Untuk memahami betapa anehnya situasi kita, mari kita bicara dengan angka-angka sebentar. Jangan khawatir, ini cukup sederhana. Umur alam semesta ini diperkirakan sekitar 13,8 miliar tahun, sedangkan bumi kita baru sekitar 4,5 miliar tahun. Artinya, ada miliaran tahun waktu bagi planet lain untuk lahir, berevolusi, dan melahirkan peradaban cerdas, jauh sebelum manusia pertama belajar menyalakan api. Bayangkan, sebuah peradaban yang lahir 1 juta tahun sebelum kita. Bagi kita, perbedaan 1 juta tahun itu sangatlah lama. Tapi dalam skala kosmik, itu hanyalah sekejap mata. Dalam 1 juta tahun, peradaban itu seharusnya sudah bisa menguasai perjalanan antar bintang. Mereka seharusnya sudah membangun koloni di seluruh galaksi. Mereka seharusnya sudah membangun Dyson Sphere di sekeliling bintang mereka. Jejak mereka seharusnya terlihat jelas, seperti lampu kota di malam hari yang dilihat dari pesawat terbang. Tapi kenyataannya, kita tidak melihat apa-apa. Kita seperti masuk ke sebuah rumah besar yang lampunya menyala, makanannya masih hangat di atas meja, tapi tidak ada satu orang pun yang ada dalamnya, dan rumah kosong itu seluas alam semesta. Inilah paradoksnya. Matematika berkata, mereka pasti ada, tapi realita berkata, mereka tidak ada. Disinilah The Great Filter masuk untuk menjawabnya. Bagian kedua, apa itu The Great Filter? Teori ini mengajukan ide yang sederhana namun brutal. Evolusi kehidupan itu tidaklah mudah. Dari sebuah sel mati menjadi peradaban penjelajah angkasa, dibutuhkan banyak sekali anak tangga yang harus dilalui. Teori The Great Filter mengatakan, di salah satu anak tangga itu ada sebuah tembok raksasa, sebuah saringan yang sangat rapat, sebuah tantangan evolusi yang begitu sulit, begitu berbahaya, atau begitu mustahil, sehingga hampir semua spesies yang mencoba melewatinya gagal dan punah. Saringan ini memusnahkan kehidupan sebelum mereka sempat berkembang cukup jauh untuk menghubungi kita. Ini menjelaskan mengapa alam semesta begitu sunyi. Karena mungkin hampir semua orang sudah mati sebelum mereka bisa mengangkat telepon. Pertanyaan paling penting bagi nasib umat manusia sekarang adalah, di mana posisi saringan itu? Apakah saringan itu ada di masa lalu kita di belakang kita? Atau apakah saringan itu ada di masa depan kita menunggu di depan? Jawaban dari pertanyaan ini menentukan apakah kita akan menjadi dewa atau menjadi debu. Bagian ketiga, skenario pertama, kita adalah pemenang lotre. Mari kita bahas skenario optimis dulu. Saringan itu ada di belakang kita. Artinya, kita Homo sapiens adalah spesies yang sangat-sangat beruntung. Kita adalah satu dari sedikit atau mungkin satu-satunya yang berhasil lolos dari seleksi alam semesta yang kejam ini.
Apa saringan yang mungkin sudah kita lewati? Bisa jadi itu adalah awal mula kehidupan itu sendiri. Mungkin benda mati yang berubah menjadi sel hidup, seperti abiogenesis, adalah suatu kejadian yang sangatlah langka. Mungkin peluangnya 1 banding triliun. Bumi ajaibnya memenangkan lotre itu, sedangkan planet lain tidak. Atau mungkin saringannya adalah evolusi dari sel tunggal prokariota menjadi sel kompleks eukariota. Tahukah Anda bahwa butuh waktu hampir 2 miliar tahun bagi kehidupan di bumi untuk melakukan lompatan ini? 2 miliar tahun hanyalah bakteri membosankan, sampai akhirnya terjadi mutasi ajaib yang menciptakan inti sel. Mungkin di planet lain, kehidupan mentok di tahap bakteri selamanya. Jika skenario ini benar, maka kabar baiknya kita selamat. Bagian tersulit sudah lewat. Jalan di depan kita terbuka lebar. Kita memiliki potensi untuk menjadi peradaban pertama yang menguasai galaksi. Tapi kabar buruknya, kita sendirian, benar-benar sendirian. Kita adalah yatim piatu di lautan hitam yang tak berujung. Tidak ada yang akan datang menolong kita, dan tidak ada yang bisa kita ajak bicara. Bagian keempat, skenario kedua, kuburan di depan mata. Sekarang, mari kita tarik napas dalam-dalam. Karena kita masuk ke skenario kedua. Skenario yang membuat banyak ilmuwan tidak bisa tidur nyenyak. Bagaimana jika saringan itu ternyata bukan di belakang kita? Bagaimana jika kehidupan itu sebenarnya mudah tercipta? Bagaimana jika bakteri dan hewan cerdas itu umum di alam semesta? Itu berarti saringan besarnya ada di depan kita. Tembok kematian itu belum kita lalui. Kita sedang berjalan lurus menuju ke sana. Apa bentuk saringan di masa depan ini? Biasanya, saringan ini berkaitan dengan teknologi. Ada pola mengerikan yang mungkin terjadi pada setiap peradaban cerdas. Begitu sebuah spesies menjadi cukup pintar untuk menciptakan teknologi canggih, mereka juga menciptakan alat untuk memusnahkan diri mereka sendiri. Pikirkan tentang kita. Kita baru punya teknologi canggih seperti nuklir dan roket kurang dari 100 tahun. Dan dalam 100 tahun yang singkat itu, berapa kali kita nyaris kiamat? Krisis rudal Kuba, perang dingin, perubahan iklim, senjata biologis, dan sekarang, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Mungkin ini adalah takdir alam semesta. Mungkin setiap peradaban di luar sana yang lahir jutaan tahun sebelum kita juga menemukan nuklir atau AI atau menghabiskan sumber daya planet mereka. Dan sebelum mereka sempat pergi ke bintang lain, mereka hancur, mereka bunuh diri massal. Keheningan di langit malam itu bukanlah kekosongan, itu adalah kuburan. Itu adalah sisa-sisa dari ribuan peradaban yang berteriak sesaat, lalu padam selamanya, karena gagal melewati saringan ini. Dan sekarang giliran kita untuk mencoba. Bagian kelima, kenapa kita tidak boleh menemukan alien. Inilah mengapa banyak pemikir seperti Nick Bostrom mengatakan, no news is good news. Tidak ada kabar adalah kabar baik. Bayangkan besok NASA mengumumkan, kami menemukan fosil bakteri di Mars, atau kami menemukan reruntuhan kota kuno di planet tetangga. Mungkin Anda akan senang. Anda akan berpikir, wah, kita tidak sendirian. Tapi, bagi penganut teori Great Filter, itu adalah berita terburuk dalam sejarah manusia. Mengapa demikian? Karena jika kita menemukan bukti bahwa kehidupan itu mudah berkembang di tempat lain, di Mars contohnya, itu berarti saringan di masa lalu tidaklah ada. Itu berarti langkah dari benda mati ke kehidupan kompleks itu sungguh mudah. Semua orang bisa melakukannya. Dan jika langkah itu mudah, maka saringan besarnya pasti ada di depan. Semakin kompleks kehidupan yang kita temukan di luar angkasa, semakin besar kemungkinan bahwa umat manusia sudah divonis mati. Kita ingin Mars itu kosong. Kita ingin bulan itu mati. Kita ingin menjadi satu-satunya keajaiban. Karena jika kita bukan keajaiban, maka kita hanyalah statistik yang menunggu waktu untuk dihapus. Kesimpulan, jadi, kembali ke pertanyaan awal kita saat menatap langit malam. The Great Filter memaksa kita menghadapi dua kemungkinan yang sama-sama ekstrim. Entah kita sendirian dan memikul beban berat sebagai satu-satunya kesadaran di alam semesta, atau kita ditemani oleh hantu-hantu peradaban yang sudah punah dan kita sedang mengantre untuk menyusul mereka. Mungkin tugas terbesar kita saat ini bukanlah mencari alien. Tugas terbesar kita adalah bertahan hidup, melewati abad-abad kritis ini tanpa meledakkan diri sendiri, tanpa merusak rumah kita, dan tanpa menciptakan teknologi yang memakan tuannya. Agar suatu hari nanti, jutaan tahun dari sekarang, saat spesies lain melihat ke arah bintang kita, mereka tidak melihat kegelapan, mereka melihat cahaya,
dan mereka tahu ada satu spesies yang berhasil menembus tembok itu. Menurut Anda, apakah kita akan lolos atau kita akan menjadi fosil berikutnya di Museum Kosmik? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita akan terus menjelajahi sisi tergelap dari pengetahuan.